Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 PPKN. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait kebudayaan Bali. Saya Faizudur Rahman, nomor absen 8. Saya Muhammad Isyan Amanullah, nomor absen 16. Saya Indira Nurisa, absen 12. Saya Najwa Rista, absen 21. Saya Aisyah Yunida, nomor absen 2. Saya Nadia Safira Zulmuna, absen 18. Saksikan terus ya video kami. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 8 derajat 3 kaki 40 inci sampai 8 derajat 50 kaki 48 inci lintang selatan dan 114 derajat 25 kaki 53 inci sampai 115 derajat 43 kaki 40 inci bujur timur yang menyebabkannya beriklim tropis dengan total luas provinsi sebesar 5.636,66 km persegi. Pulau Bali digelar dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia internasional, Bali dikenal dengan sebagai destinasi wisata bahari dengan keindahan seni budayanya. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut. Pertama, utara berbatasan dengan Laut Bali. Kedua, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. 3, barat berbatasan dengan Selat Bali. 4, timur berbatasan dengan Selat Lombok. Demografi penduduk Bali. Berdasarkan angka proyeksi tahun 2017, tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.246,5 ribu jiwa, yang terdiri dari 2.138,4 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 2.108,1 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2017 ini naik sekitar 1,10% dari yang sebelumnya merupakan 4.200,1 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 5.636,66 km persegi, maka kepadatan penduduk di Bali telah mencapai 753 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi ialah Kota Denpasar dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,09%. Dengan luas wilayah yang kecil dan besarnya jumlah penduduk, Kota Denpasar menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi, yakni sebesar 7.282 jiwa per kilometer persegi. Sangat berbeda jauh dengan Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil di barat Pulau Bali, dengan kepadatan 328,58 jiwa per kilometer persegi. Bertani adalah mata pencaharian pokok dari sebagian besar anggota masyarakat Bali, dan yang terpenting adalah bercocok tanam di sawah. Suku-suku yang ada di Bali diantaranya suku Bali, suku Bali Aga, suku Nyama Selam, suku Bali Majapahit, dan suku Sasak. Suku-suku yang ada di Bali. Yang pertama yaitu suku Bali. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas yang menghuni Pulau Bali. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Sebagian besar suku Bali merupakan penganut agama Hindu, sedangkan sisanya beragama Islam, Kristen, dan Buddha. Yang kedua yaitu suku Aga. Suku Aga adalah salah satu penduduk asli suku Bali yang bermukim di pegunungan Desa Tonyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Namun, suku Bali Aga juga ada yang tinggal di Desa Tenganan di Kabupaten Karangasem. Tinggal di daerah pedalaman gunung yang terpencil membuat masyarakat suku Aga belum terjamah oleh teknologi. Selain itu, suku Bali Aga terbiasa dengan aturan adat yang kental. Ketiga, suku Nyama Selam. Nama suku Nyama Selam berasal dari istilah Nyama yang bermakna saudara dan Selam yang berarti Islam. Meskipun suku Nyama Selam memeluk agama Islam, namun mereka juga menjalani tradisi kebudayaan Bali di kehidupan sehari-hari. Salah satu keunikan suku Nyama Selam adalah tradisi ngejot, yaitu tradisi saling membantu dan berbagi makanan ketika hari raya. Keempat, suku Bali Majapahit.
Kedatangan mereka dipengaruhi oleh budaya Majapahit yang bertujuan mempersatukan masyarakat Majapahit di Bali. Masyarakat suku Bali Majapahit menganut agama Hindu, serta menghuni wilayah dataran rendah dan memiliki mata pencaharian bercocok tanam. Terakhir, suku Sasak. Meski suku Sasak merupakan suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok, namun beberapa kelompok suku Sasak juga mendiami Pulau Bali. Dalam kesehariannya, suku Sasak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak diketahui menganut agama Islam, dengan sebagian kecil masih menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Buddha. Yang pertama ada tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu seni tari Nusantara terkenal yang berasal dari Bali. Seni tari ini biasanya dipertunjukkan secara massal oleh puluhan bahkan ratusan penari laki-laki yang duduk secara melingkar. Dinamakan tari kecak karena pada saat irama musik dimainkan, para penari akan mengangkat dan menggerakkan kedua lengannya sambil menyerukan kata cak kecak cak cak. Para penari akan mengenakan kostum bermotif poleng atau kotak-kotak putih hitam mirip dengan pola papan catur. Nomor 2 ada tari topeng. Tari topeng Pejegan atau disebut tari topeng wali merupakan sebuah tarian yang dibawakan oleh seorang penari laki-laki. Tarian ini ditunjukkan untuk upacara keagamaan seperti upacara 3 bulan kelahiran anak, upacara potong gigi, upacara perkawinan, dan lain sebagainya. Nomor 3 ada tari pendet. Tari pendet adalah tarian khas daerah Bali. Tarian ini digunakan sebagai persembahan untuk leluhur atau batara-batari. Tari pendet biasa dipentaskan di halaman pura menghadapkan ke sebuah palinggi, di mana batara dan batari diistanakan. Tari pendet biasanya dibawakan oleh penari wanita berpakaian adat dengan membawa bokor atau canang sari yang berisi dengan bunga. 4 ada tari Panji Semirang. Tari Panji Semirang menceritakan tentang Putri Galuh Chandra Kirana. Putri ini menyamar sebagai Raden Panji selama mengembara untuk menghibur kesedihannya semeninggal suaminya. Ciri khas tarian ini adalah penari wanita yang menyamar sebagai laki-laki dengan membelalakan matanya sambil tersenyum. Ada tari barong. Tari barong menceritakan sebuah perseteruan antara kebajikan melawan kejahatan. Barong berasal dari kata bahruang atau beruang. Meskipun beruang banyak wujud binatang lainnya yang dilukiskan. Hal ini terkandung dari jenis tari barong yang akan dibawa. Tarian ini biasanya dimainkan oleh 2 orang laki-laki, yang satu memainkan anggota kepala dan yang satunya lagi berada di ekor. Makanan khas Bali. Yang pertama ada sambal matah. Matah berarti mentah, sehingga sambal ini menggunakan bahan mentah yang tidak digoreng maupun direbus. Meskipun sebenarnya tidak 100% mentah, karena setelah semua irisan bahan dicampur, contohnya irisan cabai, rawit merah, bawang merah, serai, dan bahan pelengkap lainnya, dituang minyak panas untuk menjadikan sambal tersebut lebih lezat dan menggoda selera. Yang kedua ada babi guling. Sesuai namanya, babi guling adalah hidangan daging babi yang dimasak dengan cara dibakar utuh bersama berbagai rempah, lalu diputar-putar atau diguling-guling agar masak merata. Kemudian dagingnya disajikan bersama nasi campur dengan tekstur daging yang empuk dan kaya rasa dari rempah. Yang ketiga ada nasi campur Bali. Sesuai namanya, nasi campur atau biasa dikenal juga dengan nasi rames, pada dasarnya adalah nasi dengan berbagai lauk dan sayur. Nah, untuk nasi campur Bali biasanya yang disajikan adalah nasi serta suiran daging, lawar atau urap, dan sate lilit. Yang keempat ada ayam betutu. Ayam betutu merupakan kuliner khas dari Gilimanuk berupa ayam yang dimasak dengan rempah pedas dalam waktu lama, sehingga menghasilkan hidangan ayam yang empuk dan pedas. Dan yang terakhir ada sate lilit. Sate lilit adalah makanan khas Bali lainnya yang cukup unik, karena daging yang digunakan akan dicincang terlebih dahulu, baru kemudian dililit ke tusukan dari batang bambu atau malah di batang daun serai. Lagu daerah Bali. Di daerah Bali terdapat lagu yang berjudul Putri Cening Ayu, yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Liriknya sangat sederhana. Lagu ini bercerita tentang seorang ibu yang akan pergi berbelanja ke pasar dan meminta anaknya untuk menjaga diri dan menunggu di rumah hingga ia kembali. Yang kedua berjudul Menjangeran. Lagu Menjangeran juga dikenal sebagai Jangi Jangir.
merupakan lagu daerah yang mengajak orang untuk menari untuk melepas kesedihan, karena menari dianggap sebagai hiburan untuk melepas lelah dan kesedihan. Yang ketiga berjudul Tresno Mejohan. Tresno Mejohan adalah lagu tradisional Bali yang bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Maknanya terdapat dalam liriknya, setengah langit sedalam pasir tresnan tiang ken Bali, yang berarti setinggi langit sedalam lautan cintaku padamu. Yang keempat berjudul Tari Bali. Lagu yang berjudul Tari Bali tentu saja bercerita tentang keindahan tarian dari Bali. Tarian Bali merupakan salah satu tari tradisional yang sangat terkenal bahkan di luar negeri, selain tari saman. Yang terakhir berjudul Meong Meong. Lagu ini mengisahkan tentang seekor kucing yang sedang mencari tikus. Lagu Meong Meong sangat cocok untuk anak-anak, karena liriknya yang sederhana dan sesuai dengan pemahaman mereka. Oke, jadi kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan satu buah lagu yang berasal dari Bali dengan judul lagu Meong Meong.